Hai, assalamualaikum. Gines di sini, teman-teman. Di video kali ini aku bakal nyeritain pengalaman aku ngelakuin electrocauter. Jadi bagi teman-teman yang mau melakukan tindakan yang sama, simak terus videonya ya. Nanti jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan notifikasi biar tahu video-video yang bakal tayang selanjutnya. Alasan pertama kenapa kemudian milih electrocauter adalah karena keratosisnya udah nggak santai. Jadi kayak bintik-bintik hitamnya udah lumayan banyak nih, dan setelah konsultasi ke dokter ternyata ini bukan flek hitam yang bisa dihilangkan dengan laser katanya. Jadi nggak bisa di laser doang gitu, ini harus diadakan kayak tindakan kauter, kayak dibakar dulu gitu, dibakar titik-titik titik-titik yang bermasalahnya dan kemudian dihilangkan. Di kasus aku sendiri yang aku kira itu freckles biasa, ternyata bukan, itu adalah keratosis. Keratosis sendiri itu kayak sama sih flek-flek hitam gitu juga, cuma biasanya kita bisa mengklasifikasikan dia itu keratosis karena dia itu seperti benjolan, jadi nggak rata gitu sama permukaan kulit kita. Nah terus itu aku sadar sih udah punya keratosis itu sejak dari kuliah. Jadi pas kuliah itu kayak komedo gitu kan, oh ini mungkin milia gitu, nyangkanya pertama gitu. Tapi pas aku pencet-pencet nggak ada yang keluar gitu, jadi bukan komedo berarti kan. Terus makin lama dia makin tebal dan makin gelap. Jadi kayak ya satu dua nggak masalah ya, tapi kalau gerombolan gitu kayaknya nggak asik aja. Jadi kayak oh ya deh, nabung, kemudian pergi ke Airin dan melakukan tindakan tersebut. Aku sendiri punya keratosis itu di daerah sekitar pelipis dan bawah mata gitu ya, di sini. Itu kayak aneh sih. Biasanya kan keratosis itu muncul gara-gara paparan sinar matahari. Padahal aku pribadi kan pakai jilbab nih kayak gini. Ini benar-benar ketutup gitu bagian sampingnya, tapi malah di daerah-daerah itu yang timbul keratosis. Nah, bisa jadi hal tersebut juga karena ada pengaruh genetik gitu dari orang tua, nenek kakek, orang tua, ibu misalnya. Jadi ya wayahna, jadi ya mangga jadi ya gimana lagi gitu. Jadi mau gak mau harus diilangin. Kalau mau hilang caranya dengan si kauter tadi. Nah, tindakan kauter sendiri itu pasti ada anestesi ya. Jadi kayak kita dikasih krim anestesi biar baal, karena sakit kan kita dibakar gitu istilahnya, dibakar titik-titik tertentu. Jadi biar nggak terasa sakit banget, dikasihlah si krim anestesi tersebut. Ya seperti biasa ya tahapannya, mukanya dibersihin, dikasih krim anestesi, kemudian anestesi ini didiamkan selama 30 menitan, kemudian dilap dan baru dilakukan tindakannya oleh dokter. Nah kemarin aku ngelakuin kauter itu di Airin. Kalau Airin di Bandung banyak lah, kayaknya di setiap Airin bisa deh ngelakuin kauter. Nah terus gitu rasanya gimana? Rasanya tuh karena udah udah dikasih anestesi juga, jadi nggak begitu kerasa sakit banget gitu. Kayak ya sih kerasa sakit sih lumayan, tapi nggak banget gitu. Yang kerasa lumayan perih itu adalah di area-area yang deket mata banget, itu lumayan sih, lebih perih dibandingin area lain gitu. Jadi kayak lasernya diarahkan ke titik-titik tertentu, kemudian kayak ada suara pip-pip gitu kan, terus gitu dilap aja hasil bakaran dengan cotton bud. Nah kemudian setelah dibakar itu udah deh beres gitu. Jadi yang lama tuh dalam treatmentnya itu lama nungguin antrian, terus gitu lama nungguin anestesinya. Sedangkan tindakannya sendiri tuh cukup 10 menit paling, 10-15 menit selesai. Jadi kalau yang mau treatment emang harus meluangkan waktu sih, kayak 2 jam itu sekalian buat antri-antri, bayar-bayar segala macam. Nah karena nggak niat bikin videonya sih, jadi kayak cuma ya udahlah gitu. Tapi pikir-pikir kali aja ada yang mau kauter juga gitu kan, di Airin misalnya, pengen tahu harga segala macam, jadi ya dibikinin. Yang ada cuma foto before afternya aja. Nah ini adalah foto pas hari pertama setelah treatment. Jadi kayak kayak luka-luka gitu. Khawatir sih, yang dikhawatirkan pertama tuh kayak takut ada bekas luka yang lama gitu, kayak bekas dirawat misalnya, atau bisa jadi scars yang dalam gitu, takutnya gitu kan. Tapi ternyata setelah 4 hari kemudian hasilnya jadi kayak jadi aman ya. Jadi kayak 4 hari ketiga, bahkan hari ketiga, keempat itu sudah mulai mengering dan kayak lepas-lepas sendiri gitu. Kayak habis wudhu kemudian dilap, mukanya kayak langsung keangkat aja, dan alhamdulillah nggak ada bekas sama sekali.
Kenapa kembali memutuskan airin? Karena di airin itu enaknya kita tuh bukan cuma, kita boleh cuma treatment doang gitu tanpa harus beli produk-produknya. Kemudian dibandingkan, kayak aku sih nggak pengalaman di klinik lain ya untuk treatment gitu, kayak cuma modal searching doang, lihat harga, ngebandingin. Dan airin adalah klinik yang lebih apa ya, harganya bisa bersaing lah dibandingin klinik yang lain gitu. Dan setelah nyobain juga hasilnya oke-oke aja, jadi kayaknya patut dicoba buat teman-teman yang penasaran. Jadi gitu deh. Yang harus disiapkan budgetnya itu adalah, kalau di airin kemarin di bulan Mei gitu, harga per 10 titik pertama itu harganya 175.000, dan kemudian titik selanjutnya itu dihargai 17.000 rupiah per titik. Dan saat itu aku menghabiskan 21 titik lainnya, banyak banget ya. Nah jadi pesan aja nih buat teman-teman, daripada kemudian kita harus bersusah-susah menabung, lebih baik dicegah si timbulnya freckles, timbulnya sunspot segala macam dengan penggunaan sunscreen dan proses pembersihan muka yang telaten. Karena sunscreen sama ngerawat muka itu salah satu ikhtiar untuk mencegah timbulnya keratosis dan flek-flek hitam di kulit lainnya. Gitu sharingnya. Kalau yang mau tanya-tanya boleh langsung di kolom komentar aja ya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.